500 tank, 2.000 prajurit. Di Ambalat, pasukan Indonesia menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada. Tapi mereka punya satu rahasia. Apa itu? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komentar dari mana asal kalian. Pada hari yang seharusnya tenang di perairan Ambalat, ketenangan itu adalah sebuah ilusi yang rapuh, siap pecah oleh gemuruh mesin-mesin perang. Di garis depan, Komandan Jenderal Prabowo Subianto berdiri tegak, memandang cakrawala yang membiru. Namun, di matanya, warna biru itu tidak lagi melambangkan kedamaian. Di balik cakrawala, ancaman itu nyata dan besar. 500 tank dan 2.000 prajurit Malaysia telah dikerahkan, menciptakan sebuah dinding baja dan nyali yang tak tertembus. Pasukan Indonesia, meski dengan semangat yang membara, menghadapi tantangan yang tidak seimbang. Mereka tahu, ini bukan hanya sekadar latihan militer. Ini adalah konfrontasi yang bisa menjadi sejarah. Ketegangan di udara terasa setebal kabut pagi. Para prajurit Indonesia, dari yang paling muda hingga yang paling berpengalaman, mengencangkan sabuk pengaman mereka, memeriksa senjata, dan melirik teman-teman di samping mereka. Di antara mereka, ada keheningan yang penuh makna. Itu adalah keheningan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah berdiri di ambang perang, di mana setiap detik terasa seperti sebuah keputusan besar. Prabowo, dengan pengalaman bertahun-tahun di medan perang, tahu betul apa yang dirasakan pasukannya. Ia tidak hanya memimpin dengan strategi, tetapi juga dengan kehadiran. Langkahnya yang mantap dan tatapannya yang tajam memberikan keyakinan bahwa mereka tidak akan sendirian. Di balik garis depan, para komandan di ruang operasi bekerja tanpa henti. Layar-layar monitor menampilkan titik-titik merah yang bergerak lambat, menunjukkan pergerakan pasukan musuh yang terus mendekat. Setiap data yang masuk dianalisis, setiap kemungkinan dipertimbangkan. Strategi yang telah dilatih berulang kali diuji oleh kenyataan yang pahit. Tim intelijen melaporkan detail demi detail, dari jumlah kendaraan hingga jenis senjata yang digunakan. Mereka menyadari, meskipun jumlah musuh jauh lebih besar, kekuatan sesungguhnya tidak hanya terletak pada angka, tetapi pada kecerdasan dan keberanian. Namun, di tengah-tengah semua perhitungan militer yang dingin, ada faktor manusia yang tak bisa diabaikan. Ketakutan, harapan, dan tekad berbaur menjadi satu. Seorang prajurit muda, sebut saja bernama Budi, teringat wajah ibunya. Doa yang sering diucapkan ibunya kini bergema di kepalanya, memberikan ketenangan yang aneh di tengah badai yang akan datang. Budi tahu, ia tidak hanya bertempur untuk negaranya, tetapi juga untuk keluarganya, untuk ibunya yang menunggu di rumah. Sementara itu, di dekatnya, seorang prajurit veteran bernama Pak Iwan, dengan wajah yang penuh kerutan, memandang lencana di seragamnya. Lencana itu adalah simbol dari pengorbanan yang telah ia lihat dan lakukan. Ia tidak lagi bertempur untuk membuktikan sesuatu, tetapi untuk menjaga apa yang ia anggap paling berharga, kedaulatan Indonesia. Ancaman 500 tank dan 2.000 prajurit Malaysia bukanlah sebuah lelucon. Itu adalah manifestasi dari konflik yang telah lama membara. Ini adalah ujian nyata bagi kesiapan militer Indonesia, sebuah pertarungan David melawan Goliat. Namun, tidak seperti dalam dongeng, dalam pertarungan ini, David harus mengandalkan lebih dari sekadar keberanian. Ia harus mengandalkan strategi, kecerdikan, dan persatuan. Prabowo tahu itu. Ia tidak akan membiarkan pasukannya hancur. Ia akan memimpin mereka dengan akal dan hati, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah yang bijaksana, sebuah langkah yang tidak hanya akan menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga kehormatan bangsa. Di bawah langit Ambalat yang mulai gelap, bayangan-bayangan tank dan prajurit musuh semakin jelas. Jantung setiap prajurit Indonesia berdebar kencang, sebuah irama yang sama dengan gemuruh mesin-mesin perang yang mendekat. Mereka tahu, fajar esok hari akan menjadi saksi dari keberanian mereka, dari tekad mereka untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air. Mereka adalah garda terdepan, perisai yang melindungi bangsa. Dan di garis itu, di bawah komando Prabowo, mereka tidak akan menyerah. Mereka akan berdiri tegak, melawan ancaman yang datang, dan membuktikan bahwa semangat juang Indonesia tidak akan pernah padam. Babak pertama telah dimulai, dan panggung telah disiapkan untuk sebuah konfrontasi yang akan menentukan masa depan. Di tengah gempuran ancaman yang tak seimbang, militer Indonesia tidak tenggelam dalam keputusasaan. Mereka memahami bahwa dalam perang modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh kecerdasan,
adaptasi, dan keberanian. Dengan kesadaran akan keterbatasan sumber daya yang mereka miliki, termasuk persenjataan yang lebih tua dan logistik yang lebih terbatas dibandingkan lawan, mereka beralih ke senjata paling efektif yang mereka punya, strategi cerdas. Strategi ini adalah sebuah seni yang menggabungkan pengetahuan medan, pemahaman mendalam tentang lawan, dan kreativitas yang tak terbatas. Komandan Jenderal Prabowo, dengan pengalamannya yang luas, memimpin timnya dalam sebuah pertemuan mendesak. Peta Ambalat terbentang di atas meja, dihiasi dengan tanda-tanda taktis. Mereka memiliki kekuatan api yang luar biasa, kata seorang kolonel muda, menunjuk pada formasi tank musuh. Jika kita melawan mereka secara langsung, kita akan kalah. Prabowo mengangguk. Itu benar. Kita tidak akan melawan mereka secara langsung. Kita akan memaksa mereka bermain di lapangan kita. Strategi yang disepakati adalah perang asimetris. Mereka akan memanfaatkan kondisi geografis Ambalat yang kompleks, dengan banyak pulau kecil, terumbu karang, dan arus laut yang kuat. Ini adalah medan yang tidak ramah bagi manuver tank besar, tetapi sangat ideal untuk kapal-kapal patroli kecil dan unit-unit pasukan khusus yang bergerak cepat. Unit-unit kecil pasukan khusus disebar di sepanjang garis pantai, masing-masing membawa persenjataan ringan namun mematikan, seperti rudal anti-tank portabel dan bahan peledak improvisasi. Mereka tidak ditugaskan untuk menghentikan seluruh serangan musuh, melainkan untuk menciptakan kekacauan, memotong jalur suplai, dan melemahkan moral lawan. Di laut, armada kapal patroli kecil Indonesia, yang dijuluki Armada Lincah, berpatroli secara acak, menggunakan kecepatan dan kelincahan mereka untuk menghindari kapal-kapal perang besar musuh. Mereka tidak mencari konfrontasi langsung, tetapi siap untuk melakukan serangan kejutan. Taktik ini dirancang untuk membuat musuh frustasi, memaksa mereka untuk menyebar pasukannya dan membuang-buang sumber daya. Di balik layar, tim siber militer Indonesia juga berperan. Mereka meluncurkan serangan siber terhadap sistem komunikasi musuh, menyebarkan informasi palsu, dan menciptakan kebingungan di antara komandan lawan. Mereka menargetkan jaringan logistik musuh, memperlambat pengiriman amunisi dan bahan bakar. Ini adalah perang yang tidak hanya dimainkan di medan perang, tetapi juga di ruang digital, di mana setiap bit data adalah sebuah senjata. Seluruh operasi ini adalah sebuah orkestra yang kompleks, di mana setiap bagian bergerak dalam harmoni untuk mencapai satu tujuan, melumpuhkan musuh tanpa harus terlibat dalam pertempuran frontal yang berisiko tinggi. Keberanian tidak hanya terlihat dalam pertempuran, tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang berani. Dalam situasi di mana setiap kesalahan bisa berakibat fatal, para komandan Indonesia menunjukkan ketenangan dan keteguhan hati. Mereka tidak takut mengambil risiko, asalkan risiko itu terhitung. Mereka memahami bahwa dalam perang, tidak ada jaminan, tetapi ada kesempatan. Mereka akan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, sekecil apapun itu. Pada akhirnya, strategi cerdas dan keberanian yang tak terbatas adalah inti dari perjuangan militer Indonesia di Ambalat. Mereka mengubah kerugian mereka menjadi keuntungan, kelemahan mereka menjadi kekuatan. Mereka tidak memiliki tank sebanyak musuh, tetapi mereka memiliki ide sebanyak yang diperlukan. Mereka tidak memiliki jumlah prajurit sebanyak musuh, tetapi mereka memiliki semangat yang tak tertandingi. Mereka telah membuktikan bahwa dalam menghadapi keterbatasan, sebuah bangsa dapat menemukan kekuatan yang luar biasa. Dan di Ambalat, di mana ilusi perdamaian telah pecah, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Sebuah pertempuran yang tidak akan dimenangkan oleh kekuatan, tetapi oleh kecerdasan dan hati yang tak tergoyahkan. Sementara gemuruh mesin perang dan kecamuk strategi militer menguasai Ambalat, di ribuan kilometer jauhnya, pertempuran lain yang tak kalah sengit terjadi di dalam hati seorang ibu. Ibu Ratna, dengan rambutnya yang mulai memutih dan tangannya yang keriput, duduk di sudut musala kecil di rumahnya. Di depannya, sajadah terbentang dan butiran-butiran tasbih bergesekan dengan lembut di antara jari jemarinya. Suara televisi di ruang tamu, yang menyiarkan berita tentang ketegangan di Ambalat, menjadi latar belakang yang mengiris hati. Putranya, Budi, adalah salah satu prajurit yang kini berada di garis depan, menghadapi ancaman yang tak terbayangkan. Bagi Ibu Ratna, berita itu bukan sekadar laporan. Itu adalah sebuah kenyataan pahit yang mengancam nyawa anaknya. Setiap kali reporter menyebutkan perbatasan, konflik, atau ancaman, jantungnya berdebar kencang. Doa menjadi satu-satunya pelipur lara, satu-satunya cara untuk merasa dekat dengan Budi,
untuk mengirimkan kekuatan dan perlindungan yang tidak bisa ia berikan secara fisik. Ia tidak berdoa untuk kemenangan yang gemilang atau kehancuran musuh. Ia hanya berdoa untuk satu hal, keselamatan putranya. Ia memohon kepada Tuhan agar Budi dilindungi dari setiap peluru, dari setiap ledakan, dari setiap bahaya yang mengancam. Perjuangan emosional yang dialami Ibu Ratna adalah cerminan dari ribuan keluarga prajurit lainnya di seluruh Indonesia. Mereka adalah pilar kekuatan yang tidak terlihat, yang menopang para prajurit dengan doa dan harapan. Setiap malam, sebelum tidur, Ibu Ratna akan melihat foto Budi yang tersenyum di bingkai foto di meja samping tempat tidurnya. Foto itu diambil saat Budi lulus dari Akademi Militer. Wajahnya yang muda dan penuh semangat kini telah terganti dengan bayangan seorang prajurit yang siap mengorbankan segalanya demi bangsa. Ibu Ratna tahu, keputusan Budi untuk menjadi tentara adalah pilihan mulia, tetapi sebagai seorang ibu, ia tidak bisa mengabaikan ketakutan yang mendalam. Kisah Ibu Ratna bukanlah kisah yang unik. Di seluruh negeri, para ibu, ayah, istri, dan anak-anak dari para prajurit menghadapi kecemasan yang sama. Mereka hidup dalam ketidakpastian, menunggu kabar, berharap setiap panggilan telepon adalah kabar baik, dan takut akan kedatangan seragam militer yang membawa berita buruk. Mereka adalah prajurit tanpa seragam, yang bertempur melawan kecemasan dan ketakutan setiap hari. Mereka mengandalkan satu sama lain untuk dukungan, membentuk komunitas yang saling menguatkan, berbagi cerita dan harapan, dan berdoa bersama. Suatu sore, seorang tetangga datang mengunjungi Ibu Ratna. Mereka tidak perlu banyak bicara. Hanya dengan tatapan mata, mereka saling memahami. Tetangga itu juga memiliki putra di militer, dan ia tahu persis apa yang dirasakan Ibu Ratna. Mereka duduk bersama, meminum teh hangat, dan dalam keheningan yang penuh makna, mereka menemukan kekuatan. Mereka tahu, putra-putra mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, bagian dari sebuah perjuangan yang akan membentuk masa depan bangsa. Namun, ketakutan tetap ada. Puncaknya adalah ketika televisi melaporkan kemungkinan eskalasi konflik. Ibu Ratna merasakan tubuhnya lemas. Ia buru-buru mematikan televisi dan kembali ke musala. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Yang ia butuhkan hanyalah ketenangan untuk berdoa, untuk berbicara dengan Tuhan. Ia bersujud, membiarkan air mata mengalir, dan dalam kesunyian yang suci, ia mengucapkan doa-doa yang paling tulus dari lubuk hatinya. Ia memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, lindungi putraku. Kembalikan dia dalam keadaan selamat. Berikanlah dia kekuatan dan keberanian, dan lindungilah dia dari segala mara bahaya." Doa itu bukan hanya permohonan, tetapi juga sebuah janji, sebuah ikrar bahwa ia akan selalu berada di samping putranya, tidak peduli seberapa jauh jarak memisahkan mereka. Di tengah ketegangan militer yang meningkat, kisah Ibu Ratna memberikan perspektif yang berbeda. Ini bukan hanya tentang taktik dan strategi, tentang tank dan rudal. Ini adalah tentang kemanusiaan, tentang pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga di balik layar. Ini adalah tentang kekuatan cinta seorang ibu yang mampu melintasi batas geografis dan medan perang, sebuah kekuatan yang tak terlihat namun tak terhentikan. Dan di medan perang di Ambalat, di mana ribuan prajurit bersiap untuk bertempur, doa seorang ibu menjadi perisai yang tak terlihat, sebuah harapan yang akan terus membimbing mereka pulang dengan selamat. Di dalam bunker komando yang gelap dan dingin, di bawah lapisan beton tebal yang dirancang untuk menahan gempuran bom, suasana hening yang tegang menguasai ruangan. Ruangan itu adalah jantung dari seluruh operasi pertahanan di Ambalat, dan di tengah-tengahnya, seorang komandan radar duduk dengan tegap di depan layar monitor yang berkedip. Namanya Letnan Kolonel Heru, seorang veteran dengan pengalaman bertahun-tahun yang telah melihat dan mendengar lebih banyak dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, mata dan telinganya adalah mata dan telinga seluruh bangsa. Dalam keadaan siaga tinggi, setiap detail di layar radar menjadi krusial. Titik-titik hijau yang bergerak perlahan menunjukkan pergerakan kapal-kapal nelayan, tetapi ada beberapa titik yang berbeda. Titik-titik itu bergerak dengan kecepatan dan pola yang tidak lazim, menandakan kehadiran kapal asing yang mencurigakan. Setiap titik itu bisa menjadi ancaman, sebuah mata-mata yang mengumpulkan informasi, atau bahkan sebuah kapal perang yang sedang menyusup. Heru tidak bisa membedakannya, tetapi ia tahu bahwa setiap titik itu harus dilacak dengan cermat. Tangan Heru memegang mouse dengan erat, kursornya menari-nari di atas layar, melacak setiap pergerakan. Ia mencatat koordinat, kecepatan,
dan arah setiap kapal yang mencurigakan, mengirimkan data secara real-time kepada komando pusat. Ruangan itu dipenuhi dengan suara-suara kecil, klik mouse, ketukan keyboard, dan bisikan-bisikan singkat antara Heru dan timnya. Mereka adalah orang-orang yang bekerja dalam bayangan, pahlawan tanpa nama yang menjaga keamanan negara dari balik layar. Namun, pekerjaan Heru lebih dari sekadar melacak kapal. Ia juga bertanggung jawab untuk menganalisis data, membedakan antara ancaman nyata dan alarm palsu. Ini adalah tugas yang membutuhkan intuisi, pengalaman, dan pengetahuan mendalam tentang taktik musuh. Ia harus bisa membaca pikiran lawan, memprediksi langkah mereka selanjutnya, dan bersiap untuk segala kemungkinan. Suatu saat, layar radar menunjukkan titik-titik yang berkelompok dan bergerak dengan formasi yang terorganisir. Heru segera tahu bahwa ini bukan kapal nelayan. Ini adalah armada kapal perang. Ia segera melaporkan temuannya. Di tengah kegelapan bunker yang hanya diterangi oleh cahaya kehijauan dari layar monitor, detak jantung Letnan Kolonel Heru terdengar bagai drum solo yang tergesa-gesa. Perintah telah diberikan. Kehadiran kapal asing yang mencurigakan di radar telah dikonfirmasi sebagai kapal perang musuh, dan kini ia hanya menunggu. Menunggu perintah yang akan mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal melacak, menganalisis, atau melaporkan. Ini adalah saat di mana setiap detik terasa seperti sebuah abad, sebuah momen yang dipenuhi oleh antisipasi, ketegangan, dan ketidakpastian. Heru memandang layar monitornya, matanya terpaku pada titik-titik merah yang kini berkedip-kedip, mewakili target yang telah ia kunci. Seluruh sistem persenjataan darat telah disiapkan, rudal-rudal di peluncur sudah dalam posisi siap. Namun, tombol peluncuran masih menunggu otoritas tertinggi. Perintah itu harus datang dari Komandan Puncak, sebuah keputusan berat yang akan menentukan apakah eskalasi yang tak terhindarkan akan dimulai. Komunikasi dengan ruang komando pusat sunyi. Keheningan itu sendiri adalah sebuah siksaan, sebuah pertanda bahwa diskusi yang sangat penting sedang berlangsung. Di ruangan itu, Heru tidak sendiri. Timnya juga merasakan ketegangan yang sama. Mereka adalah para ahli, dilatih untuk menghadapi situasi seperti ini. Tetapi teori dan latihan tidak pernah bisa sepenuhnya mempersiapkan seseorang untuk kenyataan. Seorang prajurit muda, yang baru pertama kali menghadapi situasi ini, tak bisa menyembunyikan tangannya yang gemetar. Heru melihatnya, dan tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan tangan di bahu prajurit itu, sebuah isyarat yang menenangkan. Tetap fokus, bisiknya. Kita hanya menjalankan tugas kita. Tugas itu kini menjadi beban yang berat. Heru tahu persis apa yang dipertaruhkan. Jika ia menerima perintah untuk meluncurkan rudal, ia akan memulai sebuah konfrontasi yang dapat memicu perang skala penuh. Keputusan itu tidak hanya akan berdampak pada Ambalat, tetapi juga pada seluruh kawasan. Ia memikirkan keluarganya, putrinya yang masih kecil dan istrinya yang selalu bangga dengan pekerjaannya. Mereka tidak tahu bahwa setiap hari ia bisa menghadapi dilema yang bisa mengakhiri segalanya. Namun, pikiran-pikiran itu ia singkirkan. Tugasnya adalah tugas. Ia harus setia pada sumpah jabatannya, pada negara, dan pada rakyatnya. Waktu terus merangkak lambat. Heru kembali menatap layar. Titik-titik merah itu kini semakin jelas, pergerakan mereka semakin pasti. Mereka mendekat. Jarak tempuh rudal hanya beberapa menit, dan ia harus siap. Ia membayangkan skenario terburuk. Perintah datang terlambat, rudal tidak bisa diluncurkan tepat waktu, dan kapal-kapal musuh akan mencapai Ambalat. Ia juga membayangkan skenario terbaik. Perintah datang, ia meluncurkan rudal, dan ancaman itu dapat dieliminasi sebelum perang pecah. Namun, ia tahu, dalam perang, tidak ada skenario yang sepenuhnya baik. Selalu ada konsekuensi. Tiba-tiba, sebuah suara statis terdengar dari pengeras suara. Heru menegakkan badannya. Komandan radar, siaga tinggi. Perintah akan segera disampaikan. Suara itu singkat, tetapi memiliki bobot yang sangat besar. Heru mengangguk kepada timnya, isyarat bahwa momen yang mereka tunggu-tunggu akan tiba. Mereka menekan tombol-tombol, mengunci target sekali lagi, dan menunggu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, sebuah keheningan yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Di luar bunker, di bawah langit Ambalat yang gelap, suasana tenang di permukaan laut adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Di dalam bunker, semua orang tahu bahwa ketenangan itu bisa pecah kapan saja. Dengan satu kata,
Satu perintah, atau satu tombol. Heru menelan ludah. Ia tahu bahwa ia akan menjadi orang yang harus menekan tombol itu. Ia akan menjadi eksekutor dari sebuah keputusan penting, sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah. Ia tidak meminta tugas itu, tetapi ia menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Ia adalah garda terdepan, yang berdiri di antara damai dan perang, di antara kehidupan dan kematian. Dan kini, ia hanya menunggu perintah penting mengenai kemungkinan peluncuran rudal untuk mempertahankan Indonesia. Di atas permukaan, Laut Ambalat membentang luas dalam keheningan yang menyesatkan. Airnya yang tenang memantulkan cahaya bintang di langit malam, menciptakan pemandangan yang damai dan menawan. Perahu-perahu nelayan lokal yang tertambat di pelabuhan kecil bergoyang perlahan mengikuti ombak, seolah-olah dunia luar tidak pernah ada. Angin sepa-sepa membawa aroma garam dan kehidupan laut, sebuah aroma yang seharusnya menenangkan, tetapi malam itu, ia terasa seperti sebuah ironi yang pahit. Suasana tenang di Laut Ambalat adalah sebuah topeng, sebuah ilusi yang menutupi kenyataan yang jauh lebih gelap. Kontras antara kedamaian di permukaan dan konflik yang mengancam di bawahnya menekankan situasi genting yang dihadapi oleh para prajurit dan keluarga mereka. Ini adalah gambaran visual dari ketegangan yang merayap, sebuah ketegangan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Di bawah permukaan, kapal-kapal selam bersembunyi di kedalaman, menunggu perintah. Di atas langit, pesawat-pesawat tempur terbang dalam keheningan, siap untuk bertindak. Dan di darat, para prajurit yang tegang menunggu di pos masing-masing, mata mereka terpaku pada cakrawala. Suasana ini sangat berbeda dengan yang dirasakan oleh warga sipil yang hidup di sepanjang pesisir Ambalat. Bagi mereka, Ambalat adalah rumah, tempat di mana mereka mencari nafkah dan membesarkan keluarga. Mereka tidak menyadari, atau mungkin memilih untuk tidak menyadari, bahwa di luar sana, sebuah pertempuran yang menentukan nasib mereka bisa pecah kapan saja. Mereka tidur dengan nyenyak, tanpa tahu bahwa ratusan atau bahkan ribuan nyawa sedang berada di ujung tanduk. Di sisi lain, bagi para prajurit, ketenangan ini adalah pengingat konstan akan apa yang mereka perjuangkan. Mereka tahu bahwa kedamaian yang mereka lihat adalah sesuatu yang rapuh, sesuatu yang harus dilindungi dengan nyawa mereka. Mereka melihat perahu-perahu nelayan dan memikirkan keluarga mereka sendiri. Mereka melihat bintang-bintang dan memikirkan doa-doa yang diucapkan oleh ibu mereka di rumah. Kontras ini tidak melemahkan mereka. Justru sebaliknya, itu menguatkan tekad mereka. Mereka tahu bahwa setiap pengorbanan yang mereka lakukan adalah untuk menjaga agar kedamaian ini tetap ada, agar keluarga mereka dan keluarga lain bisa terus hidup dengan tenang. Ketegangan yang tak terlihat ini juga tercermin dalam komunikasi antara para prajurit. Mereka tidak berbicara banyak. Setiap kata adalah sebuah kebutuhan. Setiap kalimat adalah sebuah perintah. Mereka berkomunikasi melalui tatapan mata, melalui gerakan tangan, melalui bahasa tubuh yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun. Mereka tidak perlu berbicara tentang bahaya yang mengancam. Mereka bisa merasakannya. Dan dalam keheningan yang penuh makna ini, mereka menemukan kekuatan. Mereka adalah sebuah tim, sebuah keluarga, yang bersatu oleh tujuan yang sama dan bahaya yang sama. Di ruang komando, Letnan Kolonel Heru juga merasakan kontras ini. Ia melihat layar monitornya, yang penuh dengan titik-titik merah yang mengancam. Namun, di dalam hatinya, ia membayangkan pemandangan di luar, laut yang tenang dan langit yang penuh bintang. Ia tahu bahwa tugasnya adalah untuk menjaga agar kedamaian itu tetap ada. Ia tidak peduli dengan politik atau perdebatan. Ia hanya peduli dengan satu hal, melindungi negaranya. Dan dalam keheningan bunker yang gelap, ia melanjutkan tugasnya, matanya terpaku pada layar, tangannya siap untuk bertindak. Ia adalah penjaga kedamaian, yang bekerja di bawah bayang-bayang konflik yang tak terhindarkan. Dan di Ambalat, di mana kedamaian dan konflik berjalan berdampingan, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah ketegangan yang membara, di balik layar-layar komando dan pergerakan pasukan, para ahli dan analis militer di seluruh dunia mengamati dengan saksama situasi genting yang dihadapi. Ini bukan hanya tentang pertempuran di Ambalat. Ini adalah tentang implikasi yang lebih luas bagi stabilitas regional. Para pakar dari lembaga think tank internasional, akademisi, dan mantan perwira militer berkumpul untuk menganalisis setiap detail, mencoba memprediksi langkah selanjutnya, dan memahami bagaimana konflik ini bisa berdampak pada peta geopolitik di Asia Tenggara. Seorang pakar militer terkemuka dari Universitas Pertahanan Nasional,
Profesor Budi Santoso, menjelaskan dalam sebuah wawancara televisi bahwa keterbatasan militer Indonesia bukanlah kelemahan, melainkan sebuah variabel yang membuat strategi mereka tidak terduga. Mereka tidak bisa melawan kekuatan tank dan prajurit Malaysia secara langsung, katanya. Karena itu, mereka harus menggunakan taktik asimetris, seperti perang gerilya laut dan serangan siber. Ini adalah strategi cerdas yang memaksa lawan untuk menyebar pasukan mereka, membuat mereka rentan. Analisisnya menyoroti bahwa dalam perang modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh kecerdasan, adaptasi, dan penggunaan teknologi yang efektif. Di sisi lain, seorang analis keamanan dari Singapura, Dr. Lim Wei, berpendapat bahwa eskalasi konflik ini adalah sebuah sinyal bahaya bagi seluruh kawasan. Konflik di Ambalat bisa menjadi katalisator bagi konflik yang lebih besar, ujarnya. Jika dua negara dengan kekuatan militer yang signifikan terlibat dalam konfrontasi, itu bisa menarik kekuatan-kekuatan regional dan global lainnya, mengubah Asia Tenggara menjadi medan pertempuran proksi. Pandangannya menggarisbawahi pentingnya diplomasi dan negosiasi yang harus berjalan beriringan dengan kesiapan militer. Ia menekankan bahwa solusi terbaik adalah melalui dialog, bukan melalui konfrontasi bersenjata. Sementara itu, di sebuah forum diskusi daring, para mantan perwira militer memberikan pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Mereka fokus pada aspek manusiawi dari konflik. Kita sering melupakan bahwa di balik setiap strategi dan analisis, ada prajurit yang nyawanya dipertaruhkan, tulis seorang mantan jenderal. Mereka adalah orang-orang yang menghadapi ketakutan, yang merindukan keluarga, dan yang siap berkorban demi negaranya. Analisis kita harus selalu mempertimbangkan pengorbanan mereka. Komentar ini menjadi pengingat yang kuat bahwa perang bukanlah permainan catur, tetapi sebuah tragedi kemanusiaan yang memiliki dampak mendalam pada setiap individu yang terlibat. Di dalam bunker komando di Ambalat, para komandan juga melakukan analisis mereka sendiri. Mereka tidak hanya melihat data dan peta, tetapi juga mencoba membaca niat musuh. Mengapa mereka mengerahkan pasukan sebanyak itu? Tanya Komandan Jenderal Prabowo kepada stafnya. Apakah ini sebuah gertakan? Atau apakah mereka benar-benar berniat untuk menyerang? Kita harus siap untuk kedua kemungkinan itu. Analisis mereka adalah sebuah proses yang dinamis, yang terus berubah seiring dengan pergerakan musuh dan laporan intelijen. Mereka tahu bahwa setiap informasi baru bisa mengubah seluruh strategi mereka. Pada akhirnya, analisis situasi ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konflik yang terjadi, tetapi juga menyoroti kompleksitas dan risiko yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa konflik di Ambalat bukanlah sebuah peristiwa yang terisolasi, tetapi sebuah cerminan dari ketegangan geopolitik yang lebih luas. Dan sementara para analis terus berdebat tentang kemungkinan dan skenario, di garis depan, para prajurit terus berdiri tegak, siap menghadapi setiap tantangan yang datang, membuktikan bahwa keberanian dan tekad tidak bisa diukur dengan angka. Di tengah gemuruh ketegangan yang merayap, jauh dari kilatan layar radar dan analisis para ahli, para prajurit di garis depan tetap fokus pada satu hal, kesiapan. Mereka tidak peduli dengan berita atau perdebatan politik. Bagi mereka, dunia menyempit menjadi radius beberapa meter di sekitar mereka, di mana setiap gerakan, setiap suara, dan setiap detail adalah masalah hidup atau mati. Mereka adalah jantung dari pertahanan Indonesia, dan kesiapan mereka adalah satu-satunya jaminan keamanan. Kesiapan ini bukan hanya tentang persenjataan atau perlengkapan. Ini adalah tentang kesiapan mental dan fisik yang telah ditempa selama bertahun-tahun latihan yang keras. Mereka telah dilatih untuk beroperasi dalam kondisi terburuk, untuk menghadapi ketidakpastian, dan untuk bertindak dengan cepat di bawah tekanan yang luar biasa. Setiap prajurit, dari yang paling senior hingga yang paling junior, telah menghabiskan ribuan jam untuk melatih keterampilan mereka, dari menembak jitu hingga navigasi di medan yang sulit. Pada malam yang penuh ketegangan itu, para prajurit melakukan pemeriksaan terakhir pada peralatan mereka. Mereka memastikan bahwa senapan mereka bersih, amunisi mereka lengkap, dan radio mereka berfungsi dengan baik. Seorang prajurit muda bernama Joko, yang baru pertama kali bertugas di garis depan, merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Ia teringat nasihat dari komandannya, ketika ketakutan datang, ubahlah menjadi fokus. Jadikan setiap detik sebuah kesempatan untuk memastikan kesiapanmu. Joko mengambil napas dalam-dalam, mengencangkan helmnya, dan memfokuskan pikirannya pada tugas di depan mata. Di pos-pos pertahanan, para prajurit memandang ke cakrawala.
Mereka tidak melihat apa-apa selain kegelapan dan bintang-bintang. Tetapi mereka tahu bahwa di sana, di balik kegelapan itu, ada musuh yang siap untuk menyerang. Mereka beroperasi dalam keadaan siaga, dengan mata dan telinga yang selalu waspada. Kesiapan mereka terlihat dari cara mereka berdiri, dari cara mereka memegang senjata, dan dari cara mereka berkomunikasi satu sama lain. Mereka tidak perlu banyak bicara. Sebuah anggukan, sebuah isyarat tangan, sudah cukup untuk menyampaikan pesan yang kompleks. Salah satu aspek penting dari kesiapan prajurit adalah kemampuan mereka untuk bekerja sebagai sebuah tim. Di garis depan, tidak ada ruang untuk individualisme. Setiap prajurit adalah bagian dari sebuah unit, dan keberhasilan atau kegagalan dari unit itu bergantung pada setiap individu. Mereka saling menjaga, saling mendukung, dan saling menguatkan. Ketika seorang prajurit merasa ragu, rekannya akan berada di sana untuk memberinya dukungan. Ketika seorang prajurit terluka, rekannya akan berada di sana untuk membantunya. Ini adalah ikatan persaudaraan yang telah ditempa dalam latihan yang keras dan diuji oleh bahaya yang nyata. Kesiapan fisik juga merupakan faktor krusial. Para prajurit telah melatih tubuh mereka untuk bisa bertahan dalam kondisi yang paling ekstrim. Mereka bisa berjalan berjam-jam tanpa lelah, mengangkat beban berat, dan tetap fokus bahkan setelah berhari-hari tanpa tidur yang cukup. Tubuh mereka adalah alat, dan mereka telah menguasainya dengan sempurna. Mereka tahu bahwa dalam pertempuran, kelelahan bisa menjadi kelemahan fatal, dan mereka tidak akan membiarkan itu terjadi. Pada akhirnya, kesiapan para prajurit adalah cerminan dari pengorbanan yang telah mereka lakukan. Mereka telah meninggalkan keluarga, teman, dan kehidupan normal mereka untuk mendedikasikan diri mereka pada tugas yang mulia. Mereka tidak mencari ketenaran atau kekayaan. Mereka hanya ingin melindungi negara mereka dan menjaga agar rakyatnya bisa hidup dengan damai. Dan di garis depan di Ambalat, di mana bahaya mengancam, mereka membuktikan bahwa mereka siap menghadapi ancaman yang bisa datang kapan saja. Mereka adalah penjaga kedaulatan, pahlawan tanpa nama yang bekerja dalam bayang-bayang, siap untuk bertindak kapanpun negara memanggil. Di balik heroik di garis depan dan strategi canggih di ruang komando, ada sebuah cerita yang sering luput dari sorotan media, dampak konflik terhadap keluarga prajurit. Mereka adalah pahlawan tanpa seragam, yang berjuang melawan kecemasan, ketidakpastian, dan kesepian setiap hari. Mereka adalah para ibu yang berdoa, para istri yang menunggu, dan para anak-anak yang merindukan sosok ayah. Konflik di Ambalat, meskipun belum meledak menjadi perang skala penuh, telah menyebar ke setiap sudut kehidupan mereka, memengaruhi setiap momen, dari pagi yang penuh harap hingga malam yang panjang dan sunyi. Bagi istri seorang prajurit, setiap bunyi telepon adalah sebuah alarm. Bunyi itu bisa membawa kabar baik, kabar buruk, atau hanya sekadar konfirmasi bahwa suaminya baik-baik saja. Namun, ketakutan selalu ada. Mereka menjalani hidup dengan kecemasan yang terus-menerus, mencoba untuk tetap kuat demi anak-anak mereka. Mereka harus mengambil alih peran ganda, menjadi ibu dan ayah sekaligus, menjaga agar kehidupan keluarga tetap berjalan normal meskipun hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka harus menenangkan anak-anak yang bertanya, "Kapan ayah pulang?" dengan jawaban yang tidak pernah mereka tahu kepastiannya. Anak-anak prajurit juga merasakan beban yang berat. Mereka melihat ayah mereka sebagai pahlawan, tetapi mereka juga merindukan sosok yang bisa mengantar mereka ke sekolah, menemani mereka bermain, atau hanya sekadar menceritakan dongeng sebelum tidur. Ketegangan yang dirasakan oleh ibu mereka juga menular kepada mereka. Mereka bisa merasakan ketidaknyamanan, meskipun tidak mengerti sepenuhnya alasannya. Mereka bisa merasakan kesedihan yang tak terucap, dan mereka belajar untuk menahan diri, untuk tidak bertanya terlalu banyak, untuk menjadi anak yang baik, agar tidak menambah beban ibu mereka. Komunitas militer, yang terdiri dari keluarga-keluarga prajurit, menjadi pilar kekuatan yang tak ternilai. Mereka saling mendukung, berbagi cerita dan kekhawatiran, dan merayakan kabar baik bersama-sama. Mereka tahu bahwa tidak ada orang lain yang bisa memahami perjuangan mereka seutuhnya. Mereka adalah sebuah keluarga besar yang terikat oleh pengorbanan yang sama. Mereka adalah orang-orang yang mengatur acara sosial untuk menjaga semangat, yang mengumpulkan dana untuk membantu keluarga yang membutuhkan, dan yang siap memberikan dukungan emosional kapan saja. Dampak konflik ini juga memiliki sisi finansial. Meskipun prajurit dibayar untuk tugas mereka, hidup dengan satu gaji bisa menjadi tantangan, terutama di tengah inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat.
Keluarga-keluarga harus berhemat, mengelola keuangan mereka dengan cermat, dan beradaptasi dengan gaya hidup yang lebih sederhana. Mereka tidak mengeluh. Mereka tahu bahwa pengorbanan finansial adalah bagian dari komitmen yang lebih besar, bagian dari perjuangan untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga di balik layar tidak bisa diremehkan. Mereka adalah kekuatan yang mendorong para prajurit untuk terus maju. Mereka adalah alasan mengapa prajurit berjuang. Dan mereka adalah orang-orang yang akan menyambut para prajurit pulang, apakah dengan pelukan atau dengan air mata. Mereka adalah penjaga api di rumah, yang menunggu dengan penuh kesabaran dan harapan. Dan di tengah ketegangan yang membara di Ambalat, kisah mereka adalah pengingat yang kuat bahwa perang bukanlah hanya tentang prajurit, tetapi tentang seluruh bangsa, tentang setiap individu yang terkena dampaknya, dan tentang cinta yang mampu melampaui medan perang. Di tengah keheningan malam Ambalat yang mencekam, tidak ada ledakan, tidak ada tembakan, dan tidak ada sirene. Hanya ada keheningan yang lebih berat dari suara apapun. Babak terakhir ini tidak ditutup dengan kemenangan yang gemilang atau kekalahan yang tragis, melainkan dengan sebuah akhir yang menggantung. Ini adalah sebuah gambaran akhir yang menolak untuk memberikan resolusi, sebuah pantulan dari ketidakpastian yang menjadi realitas baru bagi semua yang terlibat. Cerita ini berakhir di titik di mana segala kemungkinan masih terbuka, menekankan bahwa situasi genting yang dihadapi oleh para prajurit dan keluarga mereka belum berakhir, dan mungkin tidak akan pernah berakhir sepenuhnya. Di dalam bunker komando, Letnan Kolonel Heru masih berada di posnya. Tangan kanannya berada di atas tombol launch, sementara tangan kirinya berada di atas mouse. Kursornya terus-menerus melacak pergerakan kapal musuh di layar. Perintah untuk meluncurkan rudal belum datang, dan setiap detik yang berlalu adalah sebuah perjuangan. Ia tahu bahwa ketidakpastian ini adalah bagian dari taktik psikologis. Lawan juga pasti tahu bahwa mereka sedang dilacak, dan mereka juga menunggu reaksi. Ini adalah sebuah permainan kesabaran, sebuah pertarungan mental yang sama pentingnya dengan pertarungan fisik. Heru tidak bisa berkedip, tidak bisa melepaskan fokusnya. Ia adalah penjaga api yang tidak pernah padam, yang terus memantau, menunggu, dan bersiap untuk bertindak. Di garis depan, para prajurit juga merasakan ketidakpastian yang sama. Mereka telah berada dalam keadaan siaga selama berjam-jam, setiap otot tegang, setiap indera waspada. Mereka tidak tahu kapan atau apakah serangan akan datang. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus siap. Mereka melihat cakrawala yang kosong, mendengarkan keheningan yang menyesakan, dan dalam hati mereka juga memanjatkan doa. Doa-doa mereka bukanlah untuk kemenangan yang cepat, melainkan untuk kejelasan. Mereka hanya ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, tidak ada jawaban. Kisah seorang ibu yang tidak pernah putus berdoa adalah inti dari akhir yang menggantung ini. Ibu Ratna, yang kini kembali ke musala kecilnya, tidak berhenti berdoa. Baginya, ketenangan di luar sana tidak berarti apa-apa. Selama putranya masih berada di garis depan, selama berita tentang ketegangan masih ada, doanya akan terus mengalir. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di televisi atau di media sosial. Satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah keselamatan putranya. Doa-doa itu adalah tali yang menghubungkan dia dengan putranya, sebuah harapan yang tidak akan pernah putus. Dan di malam yang gelap itu, doanya menjadi cahaya yang menerangi kegelapan, sebuah tanda bahwa cinta dan harapan lebih kuat dari ketakutan. Akhir yang menggantung ini adalah sebuah realitas yang dihadapi oleh banyak orang dalam konflik modern. Tidak semua pertempuran berakhir dengan satu tembakan atau satu keputusan. Kadang-kadang, pertempuran terbesar adalah pertempuran melawan ketidakpastian itu sendiri. Ini adalah pertempuran yang dimenangkan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketahanan, dengan kemampuan untuk tetap teguh di tengah ketidakpastian. Ini adalah pertempuran yang dihadapi oleh Heru di dalam bunker, oleh para prajurit di garis depan, dan oleh Ibu Ratna di rumahnya. Pada akhirnya, cerita ini tidak berakhir. Ia terus berlanjut di setiap hati yang berdebar, di setiap doa yang diucapkan, dan di setiap layar radar yang terus memantau. Ini adalah penutup yang kuat yang meninggalkan kesan mendalam. Sebuah pengingat bahwa situasi genting yang telah digambarkan tidak memiliki akhir yang jelas. Ini adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang terus hidup di tengah kegelapan. Dan di bawah langit Ambalat yang gelap, bintang-bintang tetap bersinar, menjadi saksi bisu dari drama manusia yang tak berkesudahan, di mana kedamaian dan konflik terus berjalan beriringan.